Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali dan hari ini saya akan sedikit bercerita alumni Camp Bebas Riba Indonesia 16 Temanggung. Ini beliau berasal dari Cianjur, yang jauh-jauh dari Cianjur mengikuti camp di Temanggung untuk segera lunas hutang. Camp ini berlangsung di tahun 2020, jadi sudah 3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah beliau sudah lunas semua utang dan amanahnya. Cerita ini bermula di mana si suami mempunyai usaha counter HP yang buka sejak tahun 2014, sedangkan istrinya adalah bekerja sebagai apoteker di apotik berafiliasi BUMN. Awalnya hidup mereka damai, tidak punya utang, apalagi di tahun 2016 ini puncak emas dari penjualan kartu perdana kuota data. Omset naik drastis, keuntungan bisa sehari 500.000 sampai 1 juta. Nah, dari sini ujian mulai datang, karena biasanya dalam kondisi seperti ini gaya hidup berubah, kebutuhan jadi ikut naik, akhirnya mengambil kur yang dianggap bunganya murah. Lama-lama seperti candu, keterusan. Sementara istri karena sering pakai Facebook, jadi mengenal grup-grup arisan online, pinjaman online. Nah, awal malapetaka dimulai dari sini, di mana ikut arisan online ternyata banyak kasus penipuan, uang dibawa kabur oleh pihak penyelenggara atau admin grupnya, sehingga peserta mulai mengejar uangnya. Karena di posisi panik, nah ini kebanyakan di posisi panik ini, akhirnya buka pinjaman online, buka lubang, tutup lubang, terus menerus. Akhirnya ketemu jurang, tanpa disadari sudah ada 29 titik utang dengan nominal sampai 300 juta rupiah. Puncak dari kejadian ini yaitu di bulan September 2018, di mana posisi tidak bisa cari pinjaman lagi, tekanan dari pihak arisan online dan pinjol semakin berat. Terus coba memakai ilmu yang diajarkan di CPR. Selama ini sudah mengenal, sudah tahu ilmunya, tapi hanya baca-baca saja karena tidak siap mentar. Nah, yang dilakukan adalah berterus terang sama suami, karena selama menggunakan arisan online, pinjaman online, suami tidak tahu. Dan awalnya begitu berat, suami bisa memaafkan istri, apalagi istri baru melahirkan anak kedua, dan mulai saat itu HP istri dipegang oleh suami, dan satu persatu masalah bisa dihadapi. Sholat tobat, memperbaiki ibadah, fokus berbuat baik selalu rutin dilakukan, dan harus merelakan aset yang dimiliki untuk dijual, sampai motor pun ikut terjual, mulai kontrak rumah di pinggir kota karena orang tua pun ikut memusuhi, sehingga harus memulai dari minus, bukan nol lagi. Terus masih ada jaminan milik teman, yaitu BPKB masih digadekan, dan semakin tekanan semakin berat. Akhirnya kepasrahan kepada Allah jadi satu-satunya tempat mengadu.
Tapi di posisi ini, walaupun sedang di posisi terpuruk, kewajiban terhadap anak tetap jalan. Hak anak adalah bermain. Jadi tetap di sela-sela itu masih mengajak anak untuk jalan-jalan, karena yang penting anak-anak bisa gembira. Alhamdulillah, proses perjalanan yang panjang ini dengan fokus usaha, satu persatu utang bisa diselesaikan. Semua arisan sudah selesai, semua pinjaman online lunas, PPKB satu persatu kembali, dan dari 29 titik pinjaman selesai semua. Dan alhamdulillah, keluarga pun sudah bisa menerima kembali dan sudah bisa hidup rukun. Dan selama ini kita hanya bergantung kepada Allah. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Semoga kisah ini menjadikan motivasi untuk kita semua. Tetaplah istiqomah dalam berhijrah meninggalkan dunia riba, agar kita semua bisa hidup dengan lebih tenang, rezeki lebih berkah, ibadah lebih khusyuk lagi. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.